Baik, saya dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang rasio keuangan bank. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lu Irma Febriani, NIM 19011078. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bank. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisinya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia 2007 menurut tentang akuntansi perbankan, laporan keuangan bank terdiri atas yang satu adalah neraca bank menyajikan aset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklarifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran. Satu adalah neraca bank menyajikan aset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklarifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Perkenalkan, nama saya Maria Beata Jimenez Vegas, NIM 19011079. Teori likuiditas bank. Teori likuiditas bank menurut Hasibuan, teori-teori yang dikembangkan oleh praktisi perbankan antara lain The Commercial Loan Theory,
Teori ini mengemukakan bahwa suatu bank akan tetap likuid jika sebagian besar kredit yang disalurkan merupakan kredit perdagangan jangka pendek dan dapat dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal, usual business. Yang kedua, the shiftability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas suatu bank akan lebih terjamin jika bank bersangkutan memiliki aset yang dipindahkan atau dijual secara cepat seperti surat berharga Bank Indonesia. Yang ketiga, the expected income theory. Menurut teori ini, likuiditas suatu bank akan dapat dipertahankan jika bank itu dapat merencanakan pembayaran kembali utangnya dengan pendapatan di masa yang akan datang. Yang keempat, the gentleman argument theory. Menurut teori ini, suatu bank dalam menjaga likuiditas minimumnya dilakukan dengan membina kerjasama yang saling menguntungkan di antara sesama bank anggota clearing, yaitu dengan cara interbank call money market dari lending bank kepada borrowing bank. Yang terakhir, the liability management theory. Teori ini beranggapan bahwa suatu bank dalam menjaga likuiditas minimumnya dilakukan dengan cara mempunyai jaringan pinjaman yang cukup banyak, baik dari rekanan maupun dari call money atau sumber lainnya. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Horny menyatakan analisis rasio adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan perbandingan angka-angka dalam satu laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Bagus Andika Darmas Putra, NIM 19011035 dari manajemen 4A reguler sore. Ikut ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan catatan semakin besar rasio likuiditas, maka semakin liquid. Perhitungan rasio likuiditas bisa dengan cara yang pertama, quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada para pemilik deposan. Pemilik yaitu pemilik giro, tabungan, dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Rumusnya QR sama dengan cash asset per total deposit dikali 100%. Yang berikutnya ada investing policy ratio. Investing policy ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuiditas surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumusnya IPR sama dengan securities per total deposit dikali 100%. Berikut ada banking ratio. Banking ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil. Begitu sebaliknya. Rumus PR sama dengan total pinjaman per total deposit dikali 100%. Berikut ada asset to loan ratio. Asset to loan ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rumus ALR sama dengan total pinjaman per total aset dikali 100%. Cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan liquid yang dimiliki bank tersebut. Rumusnya CR, liquid asset per short term borrowing dikali 100%. Berikut ada rasio solvabilitas.
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank mencari sumber dana, membiayai kegiatan bank, atau alat ukur untuk melihat kekayaan bank, serta melihat efisiensi pihak manajemen. Primary ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki bank sudah memadai, atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam aset masuk dapat ditutupi oleh capital quality. Rumus PR sama dengan equity capital dibagi per total aset dikali 100%. Rich asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan rich asset. Rumus RIR sama dengan equity capital per total aset dikurang cash asset dikurang securities dikali 100%. Secondary rich ratio. Secondary rich ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Rumus SRR. Equity capital per secondary rich asset dikali 100%. Capital ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena ada kegagalan dalam menagih bunga bank. Rumus CR sama dengan equity capital ditambah refresh for loan loss per total loans dikali 100%. Rasio rentabilitas atau bisa disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui presentasi laba dan kegiatan usaha murni dari bank setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus GPM sama dengan operating income dikurang operating expense per operating income dikali 100%. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank. Rumus NPM sama dengan net income per operasi dari income tersebut dikali 100%. Berikutnya ada return equity capital atau ROE. ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Rumus ROE sama dengan net income per equity income dikali 100%. Return on total asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank mengelola aset. Ada dua cara, antara lain gross yield on total asset mengukur kemampuan manajemen bank menghasilkan income dari pengelolaan aset. Rumus GRTA operating income per total asset dikali 100%. Berikutnya ada net income total asset mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan managerial efficiency secara overall. Rumus NITA net income per total asset dikali 100%. Return on loans adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Rumus RRL sama dengan interest income per total loans dikali 100%. Yang selanjutnya adalah materi tujuan kegunaan analisis rasio. Tujuan dan kegunaan analisis rasio. Tujuan analisis rasio dapat membantu manajer finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi tersedia, sifatnya yang terbatas, yang berasal dari financial statement. Adapun kegunaan dari rasio ini tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, bagi pemegang saham dan calon pemegang saham, analisis rasio memberikan keuntungan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang sehingga secara langsung berpengaruh terhadap harga saham yang mereka miliki. Di samping itu, tingkat likuiditas aktivitas serta leverage sebagai faktor lain dalam penilaian kelanjutan hidup perusahaan serta proyeksi terhadap distribution income di masa yang akan datang.
Yang kedua ada bagi kreditur. Analisis rasio memberikan keuntungan bagi yang berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berikutnya ada bagi manajemen perusahaan. Analisis rasio memberikan keuntungan bagi yang berkepentingan dengan seluruh keadaan keuangan perusahaan karena menyadari 15 hal-hal tersebut yang akan dinilai oleh para pemilik perusahaan maupun kreditur, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan penting bagi kepentingan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kesimpulannya, rasio bisa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan bank. Rasio keuangan ini sangat berguna bagi pihak dalam dan luar perusahaan untuk mengetahui dan menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, kemungkinan di masa yang akan datang. Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian utama pada tingkat keuntungan, baik yang sekarang maupun kemungkinan di masa yang akan datang. Jenis rasio yang digunakan yaitu rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.